Oke, jadi kita mulai ya dari pengelompokan industri pariwisata. Semakin hari perkembangan pariwisata itu semakin pesat. Jadi hal ini memicu adanya berbagai macam jenis-jenis pariwisata. Yang pertama ada beberapa pengelompokan jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, jenis pariwisata menurut letak geografis di mana kegiatan itu berlangsung. Jika dikelompokkan menurut letak geografisnya, terdapat beberapa jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, kita ini saja dulu pengelompokannya. Yang pertama menurut letak geografis. Yang kedua menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Yang ketiga dikelompokkan berdasarkan alasan atau tujuan perjalanan. Yang keempat berdasarkan waktu berkunjung. Yang kelima, pengelompokan industri pariwisata menurut objeknya. Kita bahas lebih lanjut untuk yang pertama menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata itu berlangsung. Pertama, ada jenis pariwisata lokal. Jenis ini adalah merupakan suatu kegiatan pariwisata yang berada pada lingkup paling kecil. Jadi contoh dari pariwisata lokal misalnya kepariwisataan Denpasar atau kepariwisataan Ubud. Itu masih berada dalam lingkup yang paling kecil. Di mana pariwisata Ubud misalnya, dia berada pada skup yang paling besar, yaitu kepariwisataan Gianyar. Lebih besar lagi kepariwisataan Bali. Lebih besar lagi kepariwisataan Indonesia. Lebih besar lagi kepariwisataan Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, itu ada pariwisata regional. Jadi kalau dilihat dari letak geografisnya, ada yang namanya pariwisata regional. Di mana pariwisata regional itu skup yang paling besar. Yang tadi Ibu bilang ada pariwisata Bali. Kepariwisataan Bali itu berada dalam skup regional. Dia terdiri dari beberapa kumpulan dari beberapa pariwisata lokal. Bergabung lebih besar lagi namanya pariwisata regional. Dan yang ketiga, itu ada pariwisata nasional. Secara nasional, misalnya ada kepariwisataan Indonesia. Pariwisata yang ada di daerah Indonesia. Next, selanjutnya ada pariwisata regional internasional. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau membahas secara internasional, kita punya regionalnya masing-masing. Kita berada di regional Asia Tenggara. Jadi untuk pariwisata regional misalnya ada kepariwisataan ASEAN, di mana kegiatan-kegiatan pariwisata yang diselenggarakan di wilayah-wilayah ASEAN. Tentunya kalian pasti sudah tahu negara mana saja yang termasuk negara-negara ASEAN. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pariwisata regional internasional. Kemudian yang terakhir ada yang namanya pariwisata internasional. Ini adalah skop pariwisata yang paling luas. Jadi kalau pariwisata regional internasional itu hanya melibatkan beberapa negara,
Tetapi untuk pariwisata internasional melibatkan seluruh negara. Seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, pengelompokan pariwisata menurut letak geografis terdiri atas 5 jenis. Ada pariwisata lokal, pariwisata regional, pariwisata nasional, pariwisata regional internasional, dan pariwisata internasional. Next, dilanjutkan pengelompokan pariwisata menurut neraca pembayaran. Dilihat dari neraca pembayaran, neraca pembayaran ini maksudnya dilihat dari pendapatan daerah. Menurut neraca pembayaran, jenis pariwisata ada 2, yaitu inbound tourism, yang mana inbound tourism adalah kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara. Jadi, kalau inbound tourism itu adalah pariwisata yang aktif. Inbound tourism dikatakan juga sebagai pariwisata aktif. Kenapa pariwisata aktif? Karena suatu negara itu aktif membawa masuk wisatawan. Negara berfokus untuk menghasilkan banyak wisatawan. Dia memancing orang-orang dari negara-negara lain untuk datang ke negaranya melakukan kegiatan pariwisata. Untuk apa? Kalau kegiatan pariwisatanya aktif, banyak wisatawan yang datang, maka akan banyak penghasilan yang akan diperoleh dari negara tersebut. Akan menambah devisa negara tersebut. Jadi seperti itu, kalau pariwisatanya aktif berarti devisa negaranya juga terus akan meningkat. Nah, yang kedua itu ada outgoing tourism. Outgoing tourism ini juga dikatakan dengan pariwisata pasif. Jadi outgoing tourism atau pariwisata pasif. Yang dimaksud pariwisata pasif itu adalah kegiatan pariwisata yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara itu sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Jadi misalnya negara Indonesia, dominannya orang-orang di Indonesia lebih banyak keluar untuk melakukan kegiatan wisata dibandingkan mereka melakukan kegiatan wisata di dalam negeri ataupun dibandingkan mereka melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan wisatawan dari negara lain. Jadi ketika orang-orang di Indonesia yang justru lebih banyak melakukan kegiatan perjalanan ke luar negeri, dikatakan bahwa negara Indonesia menerapkan jenis pariwisata outgoing tourism atau pariwisata pasif. Jadi pembelanjaan dari warga negaranya dihabiskan di luar negeri. Karena kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri, yang mendapatkan untung adalah negara yang kita kunjungi. Kita akan banyak menghabiskan uang di negara yang kita kunjungi. Sehingga devisa akan masuk ke negara tersebut. Sedangkan kalau di pariwisata aktif, banyak orang yang membelanjakan uangnya di suatu negara tersebut, maka dia akan mendapatkan devisa yang lebih banyak. Ketika Indonesia memfokuskan pengembangan pariwisatanya menjadi pariwisata aktif, maka dia akan melakukan usaha-usaha untuk mendatangkan wisatawan dari negara lain ataupun
mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan pariwisata di Indonesia. Jadi digalakkan pariwisata Indonesia, promosi pariwisata di dalam negeri lebih diaktifkan sehingga warga negaranya melakukan kegiatan wisata di dalam negeri dan menghabiskan uangnya di dalam negeri. Tidak ada uang yang keluar dari negaranya. Sehingga uang itu akan berputar di negara tersebut saja. Jadi seperti itu, pariwisata aktif dan pariwisata pasif. Nah, selanjutnya ada jenis pariwisata menurut alasan atau tujuan perjalanan. Menurut jenis alasan atau tujuan perjalanan yang pertama, ada yang namanya business tourism. Business tourism ini adalah sebuah perjalanan wisata di mana tujuan utama wisatawannya itu adalah melakukan kegiatan bisnis. Ada urusan-urusan tertentu yang mereka lakukan, tetapi sambil melakukan kegiatan pariwisata. Misalnya, urusan pekerjaan yang mengharuskan misalnya pegawai atau karyawan melakukan studi banding ke perusahaan yang ada di negara lain. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan business tourism di mana selain mereka tujuannya untuk kegiatan bisnis, tapi juga diselingi dengan aktivitas pariwisata. Yang kedua adalah vocational tourism. Jadi, orang-orang yang melakukan vocational tourism ini adalah orang-orang yang memang melakukan perjalanan dengan tujuan utamanya adalah berlibur. Sengaja mengambil cuti, mengambil libur untuk melakukan kegiatan wisata. Kemudian, educational tourism, kegiatan pariwisata yang berfokus untuk menambah pengetahuan. Jadi pengunjung melakukan perjalanan wisata itu untuk kegiatan belajar. Misalnya ketika kalian SMP, SMA itu ada yang namanya study tour. Itu masuk ke jenis educational tourism. Nah, next. Selanjutnya familiarization tourism. Kegiatan perjalanan ini adalah suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut daerah yang masih memiliki hubungan atau kaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika misalnya kalian bergerak di bidang IT, kalian tertarik untuk mengunjungi negara-negara maju, misalnya Singapura, Eropa, yang merupakan negara-negara maju di mana industrinya berkembang dengan pesat. Kalian melakukan perjalanan ke sana untuk menambah ilmu juga, yang bisa menambah wawasan kalian untuk meningkatkan kompetensi kalian sebagai pekerja. Seperti itu. Kemudian ada scientific tourism. Jadi scientific tourism ini tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau melakukan penelitian-penelitian terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian special mission tourism ini adalah suatu kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya kalian khusus ingin menggali kesenian-kesenian atau belajar kesenian-kesenian di daerah lain. Next, selanjutnya ada hunting tourism. Hunting tourism ini adalah perjalanan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan
suatu kegiatan wisata dengan aktivitas perburuan. Tentunya perburuan ini adalah perburuan yang dilegalkan oleh pemerintah. Jadi beberapa daerah melegalkan yang namanya kegiatan perburuan untuk pariwisata. Seperti misalnya, kalau kita di Indonesia itu ada wisata atau hunting tourism di daerah Baluran, Jawa Timur, di mana wisatawan bisa berburu, yang hobi berburu, bisa berburu berupa babi hutan maupun banteng, yang mana pemerintah sudah mengizinkan untuk melakukan perburuan. Jadi kegiatan ini kegiatan yang legal dan tidak melanggar undang-undang. Next, selanjutnya, jika dilihat menurut waktu berkunjungnya, ada 2 jenis pariwisata, yaitu seasonal tourism, yang mana seasonal tourism adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnya ada summer tourist, winter tourist, maupun yang lainnya, menurut musim. Kemudian ada occasional tourism. Occasional tourism itu kegiatan pariwisata yang diselenggarakan hanya ketika ada event-event tertentu. Misalnya seperti kita di Bali. Occasional tourism yang kita adakan misalnya adalah kegiatan nyepi. Jadi ada banyak promo-promo ketika mendekati perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, itu ada menurut objeknya. Ada jenis pariwisata rekuperasional, komersil, sport, political, social, religion, dan cultural. Kita bahas yang paling atas, cultural tourism atau pariwisata budaya. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada pengembangan budaya. Itu adalah cultural tourism. Jadi seorang wisatawan berkunjung karena ingin belajar atau ingin mengetahui suatu kebudayaan dari daerah lain. Kemudian yang kedua, ada recuperational tourism. Recuperational tourism itu adalah suatu perjalanan wisata yang mana wisatawannya termotivasi untuk melakukan penyembuhan suatu penyakit tertentu. Misal, seorang wisatawan datang ke Bali mengunjungi daerah Tabanan dengan melakukan jenis kegiatan recuperational tourism. Adapun yang dilakukan adalah dengan berkunjung ke daya tarik wisata permandian air panas. Ya, permandian air panas atau air belerang, yang mana kita ketahui air belerang itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Jadi tujuan dari wisatawan itu datang adalah ingin mandi belerang, karena dia mempunyai misalnya penyakit-penyakit kulit. Itu masuk ke wisatawan yang melakukan jenis pariwisata recuperational tourism. Atau mungkin seorang wisatawan yang ingin melakukan kegiatan mandi lumpur atau kegiatan-kegiatan penyembuhan lainnya yang diselingi dengan aktivitas pariwisata. Itu namanya recuperational tourism.
Kemudian yang ketiga ada commercial tourism. Commercial tourism itu adalah perjalanan wisata yang motivasinya untuk melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perdagangan nasional maupun internasional. Jadi ini cenderung ke kegiatan pariwisata namun memiliki fokus yang besar untuk melakukan kegiatan bisnis. Jika dia mau melakukan kegiatan perdagangan baik nasional maupun internasional, masuk ke jenis pariwisata commercial tourism. Next, selanjutnya itu ada sport tourism. Sport tourism ini adalah suatu kegiatan yang mana wisatawannya termotivasi untuk melihat ataupun menyaksikan suatu pesta olahraga. Misal yang cukup terkenal biasanya adalah pertandingan-pertandingan sepak bola. Jadi beberapa orang yang memang hobi untuk menonton sport tourism, dia akan dimanapun tim kebanggaannya bermain, dia akan datang ke sana untuk menyaksikan langsung, khusus hanya untuk menyaksikan pertandingan olahraga tersebut. Itu masuk ke sport tourism. Kemudian next ada political tourism, yang mana jenis perjalanan wisata dengan motivasi untuk melihat peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Politik. Political tourism. Jadi misal beberapa wisatawan yang datang khusus pada kegiatan 17 Agustus untuk melihat kegiatan-kegiatan di negara Indonesia. Apa sih yang dilakukan pada hari Independence Day-nya mereka? Apa yang dilakukan pada hari kemerdekaan? Itu masuk ke political tourism. Next, selanjutnya ada social tourism. Social tourism di sini misalnya ada piknik, ada study tour, di mana social tourism itu punya pengertian perjalanan wisata yang mana penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Misalnya juga menjadi volunteer atau relawan untuk mengajarkan bahasa Inggris. Jadi beberapa wisatawan sengaja datang ke suatu daerah karena ingin menyalurkan minat, bakat, atau suatu kegiatan sosial mereka dengan cara mengajar di negara yang mereka kunjungi. Jadi itu masuk ke social tourism. Banyak volunteer-volunteer yang misalnya datang ke Bali. Mereka khusus mencari anak-anak anak-anak pedesaan ataupun anak-anak yang dianggap perlu untuk mereka didik, mereka bina dalam hal bahasa Inggris atau pembelajaran lainnya. Itu masuk ke social tourism. Jadi orang-orang seperti itu mereka tidak memperhatikan untung, mau dibayar berapa ataupun bahkan wisatawan itu cenderung mengeluarkan banyak biaya untuk membantu orang lain. Itu masuk ke social tourism. Next, yang terakhir itu ada religion tourism. Religion tourism ini adalah perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyaksikan atau melihat upacara-upacara keagamaan. Misalnya untuk melihat, kalau ke Bali, untuk melihat upacara kita setiap 6 bulan sekali, Galungan ataupun Kuningan. Atau mungkin untuk melihat upacara Ngaben. Beberapa upacara-upacara yang hanya ada di satu negara. Jadi wisatawan ingin datang untuk melihat bagaimana prosesi dari kegiatan upacara tersebut. Seperti itu. Nah, itu pengelompokannya.
Selanjutnya Ibu akan lanjutkan. Kalau dilihat dari motif ya, motif wisatawan. Ada lagi jenis-jenis pariwisata yang dilihat dari motif wisatawan melakukan kunjungan. Sekali lagi, pariwisata menurut motif wisatawan itu ada beberapa jenis. Ya, mungkin tadi juga sudah beberapa dijelaskan juga. Jadi yang pertama itu adalah wisata budaya. Coba dilihat seperti pada gambar. Ini adalah gambar yang Ibu sediakan itu gambaran dari aktivitas masyarakat di Bangli. Itu kalian sudah bisa menebak kira-kira di mana ya? Nah, jadi wisata budaya itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, serta budaya dan seni asing. Mohon maaf, itu typo sedikit. Jadi kita di Bali pun dominannya mengembangkan yang namanya wisata budaya. Next, yang kedua, ada wisata maritim atau wisata bahari. Segala kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan permainan atau olahraga air. Itu wisata maritim atau bahari. Ada misalnya ada arum jeram, ada snorkeling, diving, fishing, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan atau olahraga air. Masuk ke wisata maritim atau bahari, atau sering juga disebut dengan wisata tirta. Maritim, bahari, ataupun wisata tirta. Segala jenis kegiatan wisata yang berhubungan dengan permainan atau olahraga air. Next, selanjutnya ada wisata cagar alam. Wisata cagar alam adalah jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan yang dilaksanakan di cagar alam, taman lindung, maupun hutan-hutan yang dilindungi oleh undang-undang. Misal, Kebun Raya Eka Karya Bedugul, atau mungkin kalian sering sebut dengan Kebun Raya Bedugul. Itu adalah merupakan suatu hutan lindung yang difungsikan untuk aktivitas pariwisata. Atau yang lain mungkin pernah ke Taman Nasional Bali Barat. Itu juga masuk ke wisata cagar alam. Next, selanjutnya ada wisata konvensi. Jadi wisata konvensi ini biasanya lebih ke kegiatan politik. Jadi kegiatan pariwisata yang membahas yang bertujuan utama untuk pembahasan politik suatu negara. Jadi wisata konvensi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, delegasi-delegasi tertentu untuk mewakili negaranya. Ada beberapa negara yang sudah menyediakan wisata konvensi. Misalnya ada Jerman, ada Filipina, kemudian ada kita di Indonesia dengan memanfaatkan
satu gedung yang khusus pelaksanaan wisata konvensi, yaitu Balai Sidang Senayan yang terletak di Jakarta. Itu wisata konvensi. Kemudian next selanjutnya ada wisata pertanian atau agrowisata. Singkatnya, ini agrowisata ini adalah kegiatan pariwisata yang kita lakukan di lahan-lahan pertanian maupun perkebunan. Ya. Misal seperti kalau ada wisatawan yang berkunjung ke agrowisata Kopi Luwak. Itu salah satu contoh dari wisata pertanian. Jadi maksudnya di sini ada kegiatan yang wisatawan lakukan di lahan pertanian ataupun perkebunan. Jadi kalau wisatawan itu ke agrowisata Kopi Luwak, pertama dia akan disuguhkan dengan banyak pengetahuan-pengetahuan jenis-jenis kopi, kemudian bagaimana pengolahan kopi, dan terakhir baru akan melakukan tujuan utamanya, yaitu menyicipi berbagai varian kopi, seperti itu misalnya. Kemudian next ada wisata buru yang tadi juga sudah kita bahas, hunting tourism. Yang memang wisata buru ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hobi khusus, yaitu berburu. Jadi tadi Ibu sudah contohkan di Indonesia ada di daerah Baluran di Jawa Timur, di mana wisatawan bisa menembak banteng maupun babi hutan. Jadi memang disediakan oleh pemerintahnya. Kemudian ada misalnya di Afrika, ada daerah-daerah yang bisa dilakukan kegiatan perburuan. Tetapi hewan-hewan yang diburu pun sudah ditentukan hewan apa. Yang dapat diburu di Afrika misalnya gajah, singa, zirap, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk binatang-binatang yang diburu adalah binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bukan merupakan jenis binatang langka di daerah tersebut. Seperti itu. Next yang terakhir ada wisata ziarah. Wisata ziarah ini mengunjungi tempat-tempat tertentu yang kita kaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, maupun kepercayaan umat. Misalnya mengunjungi makam-makam pahlawan, itu masuk ke wisata ziarah. Atau misalnya mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan agama kita. Kalau misalnya agama Islam, mereka akan melakukan kegiatan ziarah ke Mekah. Hindu melakukan kegiatan ziarah ke India, kemudian Kristen Katolik itu melakukan kegiatan ziarah ke Vatikan di Roma. Atau Buddha bisa melakukan ziarah ke India, Nepal, maupun Tibet, yang masih ada kaitan dengan agamanya sendiri. Jadi seperti itu materi yang kita bahas hari ini. Ada yang ingin bertanya? Jika ada, bisa raise hand. Atau jika tidak, Ibu yang akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Oke. Yang raise hand bisa langsung di unmute ya. Dan bisa segera bertanya.
Siapa tadi yang raise hand? Hilang ya? Oke, kalau gitu Ibu tunjuk satu dari perwakilan 10 AP5 dengan nomor absen 13. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Oke. Sebelum Ibu bertanya, kamu ada pertanyaan dulu? Tunggu dulu, Bu. Oke, kalau tidak ada, tolong disebutkan kembali jenis pariwisata menurut waktu berkunjung. Disebutkan saja. Seasonal tourism dan occasional tourism. Bisa diulang? Seasonal tourism dan occasional tourism. Nomor absen berapa? Nomor absen 13. 13. Oke. Jadi bacaannya itu adalah seasonal tourism dan occasional tourism. Oke, jadi langsung saja karena kita sudah kehabisan waktu, langsung saja Ibu simpulkan. Jadi, akibat perkembangan pariwisata yang pesat, maksudnya ini perkembangan pariwisata yang pesat sebelum adanya COVID ini ya, menyebabkan kegiatan pariwisata itu memiliki berbagai macam jenis. Dari banyaknya kegiatan pariwisata ini dikelompokkan ke beberapa jenis. Jenis-jenis pariwisata itu dikelompokkan ada yang berdasarkan letak geografis, berdasarkan neraca pembayaran, dikelompokkan juga berdasarkan tujuan perjalanan, waktu berkunjung maupun menurut objeknya. Nah, selain itu, jenis pariwisata juga dikelompokkan berdasarkan motif dari wisatawan. Jika berdasarkan motif wisatawan, itu dibagi menjadi wisata budaya, wisata maritim atau bahari, atau lebih dikenal dengan wisata tirta, kemudian wisata cagar alam, wisata konvensi, wisata pertanian, wisata berburu, maupun wisata sejarah. Jadi, pada jenis-jenis pariwisata menurut motif wisatawan, lebih mengarah pada kegiatan yang dilakukan oleh si wisatawan. Kalau wisata sejarah sudah jelas kegiatan wisata yang dilakukan adalah kegiatan budaya. Kalau wisata bahari, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan permainan air. Kemudian kalau cagar alam, lebih ke kegiatan wisata dengan menikmati cagar alam atau hutan lindung. Jadi seperti itu. Wisata buru, kegiatannya lebih ke berburu. Itu menurut jenis ataupun motif dari wisatawan melakukan kegiatan wisata. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri.
Dan jika kalian ada pertanyaan, masih bisa ditanyakan via WhatsApp pribadi kepada Ibu. Jadi, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.